Selamat pagi. Kalau kita lihat sekilas laporan keuangan blue chip untuk tahun 2025, kelihatannya sih stabil-stabil saja. Tapi hari ini kita nggak akan cuma baca angka. Kita akan bongkar cerita di baliknya, sebuah pergeseran strategis yang sangat diperhitungkan. Mari kita mulai. Nah, di permukaan, total aset kita ini angkanya nyaris nggak bergerak ya. Stabil di 109 triliun rupiah. Angka yang kelihatannya aman, bahkan mungkin agak membosankan. Tapi pertanyaannya, apakah stabilitas ini artinya tidak ada apa-apa? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Jawabannya tentu saja tidak. Angka yang terlihat tenang itu sebenarnya menutupi sebuah manuver besar yang disengaja. Jadi, ini bukan cerita soal stagnasi. Ini adalah kisah tentang reposisi strategis yang sangat cerdas. Dan inilah inti permainannya. Coba lihat bagaimana neraca ini bergerak. Kita secara sadar menaikkan aset lancar, aset yang gampang dicairkan, sambil pada saat yang sama kita mengurangi aset tidak lancar yang terikat untuk jangka panjang. Ini adalah sebuah langkah penyeimbangan yang penuh kalkulasi. Angka ini bukan kebetulan ya, kita secara aktif memindahkan 2,2 triliun rupiah dari aset-aset yang berat katakanlah seperti properti dan mesin ke dalam bentuk yang jauh lebih cair dan fleksibel. Ini adalah sebuah pivot strategis yang dirancang untuk membuat perusahaan jadi lebih lincah. Oke, jadi aset kita menjadi lebih cair. Sekarang pertanyaannya, uangnya ini lari kemana tepatnya? Yuk kita bedah komposisi aset lancar kita sekarang. Sangat jelas terlihat kemana fokus kita. Persediaan. Komponen ini sekarang mendominasi neraca kita, mengambil porsi setengah dari total aset lancar. Ini sinyal yang sangat kuat. Kita sedang bersiap-siap untuk pertumbuhan penjualan, menempatkan produk kita di garis paling depan. Tentu saja, menumpuk persediaan itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah taruhan besar yang kita pasang untuk pertumbuhan di masa depan. Tapi di sisi lain, ini menuntut eksekusi yang sempurna. Kita harus pastikan tumpukan barang ini jadi pendapatan, bukan malah jadi tumpukan biaya. Oke, kita sudah selesai membahas sisi aset. Sekarang, mari kita balik neracanya. Bagaimana dengan sisi liabilitas, atau gampangnya, utang kita? Apa yang terjadi di sana selama pergeseran besar ini? Dan disinilah ceritanya menjadi luar biasa menarik. Sambil kita menambah aset yang liquid, kita justru melakukan hal sebaliknya di sisi utang. Kita pangkas liabilitas jangka pendek secara drastis, turun 46%. Ini adalah sebuah langkah besar untuk membuat fondasi keuangan kita jadi jauh lebih kokoh. Eits, tapi tunggu dulu. Ada detail yang menarik di sini. Meskipun total utang jangka pendek kita turun, utang kita ke pemasok justru melonjak 3 kali lipat. Apa artinya ini? Ini strategi yang cerdik. Kita pakai uang pemasok untuk mendanai operasi harian, sambil kita lunasi utang-utang lain seperti pajak. Tujuannya, menjaga kas kita tetap aman. Jadi, aset kita sekarang lebih cair, dan utang jangka pendek kita lebih sedikit. Nah, apa hasil akhirnya? Mari kita lakukan semacam tes kesehatan finansial untuk melihat seberapa kuat posisi kita sekarang. Untuk mengukurnya, kita pakai yang namanya rasio cepat. Anggap saja ini tes stres keuangan. Rasio ini pada dasarnya menjawab satu pertanyaan krusial. Kalau kita harus bayar semua utang jangka pendek kita besok, bisa nggak kita melakukannya tanpa perlu obral satupun barang dari gudang? Dan hasilnya luar biasa. Rasio cepat kita melonjak 68%, dari 3,76 menjadi 6,33. Artinya begini, untuk setiap Rp1 utang jangka pendek yang kita punya, kita kini punya Rp6,33 aset yang paling cair untuk membayarnya. Posisi kita bukan cuma kokoh, tapi sangat-sangat kuat. Jadi setelah kita lihat semua pergerakan ini, apa kesimpulan utamanya? Dan yang lebih penting, apa artinya ini semua untuk langkah kita selanjutnya? Kalau dirangkum, ceritanya sangat jelas. Kita telah berhasil mereposisi perusahaan. Neraca kita sekarang jauh lebih aman dari risiko, kita jauh lebih fleksibel secara finansial, dan kita telah menyiapkan mesin pertumbuhan utama kita, yaitu persediaan yang melimpah. Nah, ini membawa kita pada pertanyaan yang paling penting. Kita sudah berhasil membangun fondasi yang sangat kokoh. Sekarang, dengan amunisi likuiditas yang melimpah dan gudang yang penuh, pertanyaannya adalah, kita mau menembak kemana? Bagaimana kita mengubah kekuatan ini menjadi keuntungan sambil tetap waspada terhadap semua resikonya? Terima kasih.